Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat walafiat. Baik, kita lanjutkan mengenai isometri langsung dan isometri lawan, masih dalam mata kuliah geometri transformasi. Setelah kalian mempelajari mengenai sifat-sifat isometri, ya, ada teorema terkait dengan sifat-sifat isometri. Yang pertama adalah memetakan garis menjadi garis, mengawetkan ukuran sudut, mengawetkan kesejajaran. Ya. Kemudian juga kalau kalian lihat pada file yang saya share, itu ada teorema 22, yaitu apabila garis G dan H saling tegak lurus dan T suatu isometri, maka TG dan TH juga saling tegak lurus. Ya, kita bisa membayangkan itu garis GH adalah salah satu sisi segitiga siku-siku, ya, dua sisi tegak dan sisi alasnya itu, ya. Apabila segitiga siku-siku itu kita geser, ya, maka tidak merubah ketegak lurusan dari dua sisi itu, ya. Apabila kita putar, tidak berubah. Itu namanya berlaku teorema 22. Begitu juga teorema 23 terkait dengan bahwa komposisi dua buah isometri adalah sebuah isometri, ya. Itu bisa kalian baca, buktinya sudah cukup jelas. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan isometri langsung dan isometri lawan, ya. Apa itu isometri langsung dan isometri lawan? Ini terkait dengan orientasi arah putaran. Nah, di sini ada definisi, yaitu misalkan P1, P2, P3. P1, P2, P3 adalah suatu titik, ya. Titik ganda, ada 3 titik pada suatu bidang V, ya, bidang V adalah ganda 3 titik yang tidak kolinear, tidak satu garis, ya, tidak satu garis. Nah, apabila urutan perputaran P1, P2 ke P3 sesuai dengan perputaran jarum lonceng, jarum jam, ya, maka P1, P2, P3 disebut memiliki orientasi negatif, ya. Jadi kalau sesuai dengan putaran jarum jam arahnya itu artinya orientasinya negatif. Namun apabila urutan perputaran P1, P2 ke P3 berlawanan dengan perputaran jarum lonceng, jarum jam, maka P1, P2, P3 disebut memiliki orientasi positif, ya. Kita bisa lihat ini. Kita bisa lihat ada titik PQR. Anda lihat PQR, ya, PQR. PQR di sini kita lihat perputarannya, ya, PQR, ya. Anda lihat PQR. PQR itu begini, ya. Z, itu kan. Ya, kalau dibuat segitiga ya gini, PQR. Nah, PQR itu berlawanan putaran jarum jam, itu, ya. Dia berlawanan dengan putaran jarum jam. Jika berlawanan dengan putaran jarum jam, maka dia memiliki orientasi yang positif, ya, positif. Sedangkan kita lihat ABC, titik ABC, ya. Titik ABC itu, lihat di sini, ABC, ya, ABC. Dia juga berlawanan jarum jam, ya, berlawanan jarum jam. Maka jika berlawanan jarum jam, berarti titik ABC itu memiliki orientasi positif. Nah, beda lagi kalau misalnya begini, titik A, terus di sini titik B, di sini titik C. Nah, berarti putarannya begini, ya.
Nah, dia searah jarum jam, ya, searah jarum jam. Berarti memiliki orientasi negatif. Gitu. Jadi ini terkait dengan pencerminan juga ya. Coba kita lihat kalau pencerminan kita bisa melihat itu, misalkan ada sumber cermin sini ya, titik ini titik A, di sini titik B, di sini titik C, ya, maka A aksen di sini misalkan aksen, ya, nah ini C aksen, terus B aksennya di sini. Nah, kita lihat bahwa prapeta di sini itu prapeta, sini petanya, ya. Prapetanya adalah dia searah jarum jam, ya. Artinya orientasinya negatif, ya. Ya, negatif. Sedangkan petanya sorry ini saya kebalik ini, ya. Prapetanya ABC, ya, itu berlawanan jarum jam, ya, orientasinya positif. Sedangkan petanya dia lihat searah jarum jam, ya, orientasinya apa? Negatif, ya, betul. Nah, itu contoh apabila menggunakan transformasi pencerminannya. Nanti apakah bagaimana dengan transformasi translasi, transformasi refleksi dan sebagainya? Itu, ya, seperti gambar 2.5 itu. Nah, Anda bisa lihat definisi 2.3. Nah, misalkan T suatu transformasi, ya. T disebut mengawetkan orientasi apabila setiap ganda 3 titik P1, P2, P3 yang tidak kolinear, yang tidak satu garis, orientasinya sama dengan orientasi dari petanya. Sementara itu lainnya disebut tidak mengawetkan orientasi. Jadi mengawetkan orientasi kalau perputarannya, petanya sama dengan prapetanya, perputaran jarum jamnya, ya, orientasinya. Jadi mengawetkan orientasi. Kalau kayak tadi, kalau kita lihat ini yang mana tadi, ya, kasus pencerminan ini tidak mengawetkan karena berubah arah orientasi. Nah, kemudian definisi 2.4, apabila Anda perhatikan, suatu transformasi T disebut transformasi langsung jika dan hanya jika, ya, transformasi itu mengawetkan orientasi. Jadi kalau langsung dia mengawetkan orientasi, ya. Tadi kemarin sudah kita pelajari definisi isometri, ada sifat-sifat isometri, ada lebih khusus lagi isometri langsung, ya. Isometri langsung itu yang mengawetkan orientasi. Jadi sama, orientasi petanya sama dengan orientasi peta. Kalau searah, kalau positif. Sementara itu transformasi T, suatu transformasi disebut transformasi lawan, ya, jika dan hanya jika transformasi itu tidak mengawetkan orientasi. Nah, jadi transformasi lawan. Kalau transformasi langsung mengawetkan orientasi, kalau transformasi lawan tidak mengawetkan orientasi, arah orientasinya berubah, ya, jadi negatif menjadi positif, jadi positif menjadi negatif. Kemudian definisi 2.5, apabila Anda perhatikan, ya, isometri langsung adalah isometri yang merupakan transformasi langsung, ya. Jadi isometri langsung, ya, transformasi langsung. Artinya apa? Dia mengawetkan orientasi.
Nah, sedangkan isometri lawan adalah isometri yang merupakan transformasi lawan. Jadi dia merubah, ya, tidak mengawetkan orientasi. Jadi kayak kasus pencerminan, dia isometri lawan karena merubah orientasi, ya, tidak mengawetkan orientasi. Tapi kalau translasi pergeseran, ya, pergeseran dia tidak merubah arah orientasi. Artinya isometrinya isometri langsung, gitu ya. Sebagai contoh di di gambar 2.5 bisa Anda lihat sebagai contoh kasus pencerminan. Itu kiranya penjelasan mengenai isometri langsung dan isometri lawan. Semoga bisa dipahami, ya. Anda bisa memahami lebih lanjut, bisa browsing di internet, ya. Itu yang bisa Pak Amin sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.